Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya, M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Bank Indonesia atau BI membuat kejutan dengan memutuskan pemangkasan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% pada Rabu 17 September 2025. Keputusan ini berada di luar perkiraan mayoritas pelaku pasar yang sebelumnya menduga BI akan mempertahankan suku bunganya. Bersama dengan itu, BI memangkas suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin ke 5,5% dan deposit facility sebesar 50 basis poin ke 3,75%. Kebijakan ini menandai penurunan kelima sepanjang tahun 2025 dengan total pemangkasan 125 basis poin sejak awal tahun. Langkah ini mengirimkan sinyal jelas bahwa Bank Sentral ingin memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik yang tengah digerakkan melalui paket stimulus fiskal pemerintah. Respons pasar terhadap kebijakan ini relatif positif. Indeks harga saham gabungan atau IHSG langsung naik 0,85% dan mencetak rekor penutupan baru di level 8.025. Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun 5 basis poin, menunjukkan permintaan yang lebih tinggi terhadap surat utang negara. Sedangkan nilai tukar rupiah menguat tipis 0,06%. Data-data ini menggambarkan bahwa pelaku pasar menjamu kebijakan pelonggaran moneter BI sebagai tambahan motor penggerak likuiditas setelah pemerintah lebih dulu menggelontorkan injeksi dana ke himpunan bank-bank milik negara atau Himbara. Dengan demikian, kebijakan ini memperkuat koordinasi antara stimulus fiskal dan moneter yang seringkali menjadi prasyarat keberhasilan pemulihan ekonomi. Keputusan BI juga berlangsung seiring arah kebijakan moneter global yang mulai melunak. The Federal Reserve atau The Fed pada hari yang sama memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin ke level 4 hingga 4,25%, yang merupakan pemotongan pertama sejak tahun 2023. Langkah Bank Sentral AS ini menandai pergeseran kebijakan moneter dari pengetatan panjang ke fase pelonggaran moderat akibat tanda-tanda pelemahan inflasi dan perlambatan aktivitas ekonomi di negeri Paman Sam. Bagi Indonesia, kebijakan ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi BI untuk melonggarkan suku bunga tanpa khawatir memicu aliran modal keluar secara besar-besaran. Selama 1 dekade terakhir, arah kebijakan The Fed kerap menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan bank sentral negara berkembang, termasuk Indonesia. Mengingat sensitivitas pasar terhadap diferensial suku bunga global. Di tengah kondisi ini, pemangkasan deposit facility BI sebesar 50 basis poin lebih dalam dibandingkan BI rate, menjadi instrumen penting untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter. Instrumen ini adalah bunga overnight yang dibayarkan BI atas penempatan dana surplus dari bank komersial. Dengan menurunkan imbal hasil tersebut, BI mendorong bank agar lebih memilih menyalurkan dana ke sektor real ketimbang menempatkannya di BI atau pasar antar bank. Ini penting karena transmisi penurunan suku bunga kredit masih lambat. Sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2025, bunga kredit hanya turun sebanyak 7 basis poin dan deposito sebanyak 16 basis poin. Jauh di bawah laju pemangkasan suku bunga acuan. Dengan pelonggaran yang lebih agresif, BI berharap percepatan penyaluran kredit ke sektor produktif dapat terjadi. Sehingga, efek pelonggaran moneter tidak berhenti di sistem perbankan. Paket kebijakan BI juga beririsan dengan dinamika kebijakan struktural. Pemerintah saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang P2SK yang membuka wacana penambahan mandat BI, termasuk misi menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi sektor real dan lapangan kerja. Jika revisi ini disahkan, BI akan memiliki mandat yang lebih eksplisit pada penciptaan lapangan kerja. Mirip dengan The Fed yang mengemban misi ganda menjaga stabilitas harga dan memaksimalkan pekerjaan. Dari perspektif makroekonomi, kombinasi kebijakan fiskal yang ekspansif dan moneter yang longgar membuka peluang percepatan pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Dengan The Fed mulai menurunkan suku bunga, tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi impor berpotensi mereda. Ini memberi ruang tambahan bagi BI untuk melanjutkan pelonggaran pada kuartal berikutnya. Jika penyaluran kredit meningkat dan sektor real menerima aliran likuiditas yang memadai, pertumbuhan ekonomi tahun 2005 hingga 2026 semestinya dapat melampaui proyeksi awal. Sektor konstruksi, manufaktur, dan UMKM bisa menjadi penerima manfaat utama, mengingat sensitivitasnya terhadap pembiayaan murah. Namun peluang ini juga diiringi risiko moral hazard jika penyaluran kredit bersubsidi tidak disertai dengan verifikasi yang ketat serta mitigasi risiko kredit bermasalah. Momentum pelonggaran moneter ganda, baik oleh BI maupun The Fed, dapat pula memperbaiki sentimen investor terhadap pasar keuangan negara berkembang.
arus modal portofolio diperkirakan mengalir kembali ke obligasi pemerintah dan saham domestik, menekan yield dan meningkatkan likuiditas pasar. Di sisi lain, pelaku pasar akan tetap mencermati inflasi inti dan perkembangan harga komoditas global yang bisa membatasi ruang pelonggaran lebih lanjut. Artinya, keberhasilan kebijakan ini bukan hanya bergantung pada koordinasi fiskal moneter, tetapi juga pada disiplin kebijakan struktural agar stimulus tidak berubah menjadi beban jangka panjang bagi fiskal maupun sektor perbankan. Secara keseluruhan, keputusan BI memangkas suku bunga ke 4,75% di saat The Fed juga menurunkan suku bunganya merupakan sinyal bahwa Indonesia harus memanfaatkan momentum global untuk memperkuat daya dorong ekonomi domestik. Kebijakan ini adalah ujian bagi efektivitas transmisi moneter, kredibilitas institusi, dan koordinasi antar otoritas. Jika dikelola dengan disiplin, kebijakan ini dapat menjadi titik balik menuju pemulihan yang lebih berkelanjutan, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu menavigasi perubahan lanskap ekonomi global dengan kebijakan yang adaptif dan terukur. Demikian program di editorial kali ini, saya Aim Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.